Di ujung selatan Pulau Bali, tepatnya di wilayah Kuta Selatan, berdiri sebuah desa yang menyimpan kisah panjang, Desa Ungasan. Dahulu, cerita tentang Ungasan berawal dari masa penuh gejolak di Kerajaan Gel-Gel. Dalam babat kuno, dikisahkan sosok Ki Agung Maruti yang melakukan pemberontakan pada abad ke-17. Setelah kekalahannya, ia melarikan diri ke arah barat daya, hingga akhirnya tiba di sebuah karang terjal di ujung pulau. Di tempat sunyi itu, ia bertapa mencari petunjuk, hingga kemudian datang sebuah pawisik, sebuah bisikan suci yang mengarahkannya ke ujung selatan pulau, wilayah yang disebut Jungusing Daksinaning Nusa Bangsul, dari kata jungus yang berarti hidung dan enjung yang berarti ujung. Lahirlah nama Ungasan. Seiring waktu, wilayah yang dulunya sunyi dan berbukit kapur itu mulai berubah. Bentang alamnya yang unik, perbukitan tebing tinggi, dan laut biru yang membentang luas perlahan menarik perhatian dunia. Kini, nama Ungasan semakin dikenal sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Bali Selatan. Pantai-pantai indah seperti Pantai Melasti, Pantai Masuke, hingga Pantai Batu Pageh menjadi magnet bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Selain itu, terdapat pula pesona pantai lainnya di kawasan selatan yang memperkuat daya tarik wilayah ini sebagai destinasi unggulan. Hotel dan villa berdiri megah di atas tebing, investasi terus mengalir, pariwisata berkembang pesat. Tidak hanya menawarkan kekayaan alam, Ungasan juga memiliki potensi wisata religi, salah satunya di kawasan Pura Batu Pageh yang berada di sekitar Pantai Batu Pageh. Pura ini menjadi tempat persembahyangan sekaligus bagian dari daya tarik spiritual yang menyatu dengan lanskap tebing dan laut selatan Bali. Di sini ada namanya objek wisata religi itu di Pura Batu Pageh. Itu merupakan bagian dari Bupda juga untuk pengelolaannya, lisensinya dari Bupda untuk pemungutan parkirnya, jadi operasi di sana. Namun sampai saat ini untuk wisata religi Batu Pageh itu ya belum mampu untuk untuk mencukupi kebutuhan dari hasil pengelolaan parkir. Jadi objek masuk di sana itu belum bisa, karena untuk pembiayaan pura itu kan adik-adik juga sudah tahu, apalagi sekali ada upacara ini biayanya sendiri, belum lagi tenaga kerja yang dipekerjakan di sana. Tuh. Pengembangan seluruh potensi wisata di Desa Ungasan tidak berjalan secara bebas, melainkan dikelola oleh Lembaga Desa Adat melalui Badan Usaha Paduan Desa Adat atau Bupda. Melalui Bupda, pengelolaan pariwisata dilakukan secara terstruktur agar memberikan manfaat ekonomi bagi kerama desa sekaligus tetap menjaga nilai adat dan lingkungan. Bupda Desa Adat Ungasan juga berperan penting dalam pengelolaan aset desa, termasuk pengelolaan kawasan wisata Pantai Melasti, serta aktivitas ekonomi seperti pasar adat yang menjadi ruang interaksi ekonomi masyarakat lokal. Disinilah keunikan Desa Adat Ungasan. Modernisasi tidak menghapus tradisi, justru berjalan berdampingan dengannya. Sejak tanggal 28 Juni 1991, masyarakat Desa Adat Ungasan telah memiliki awik-awik sebagai aturan adat yang menjadi pedoman hidup bersama. Aturan ini kemudian disempurnakan pada tanggal 7 November 2014 menyesuaikan perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai leluhur. Sebagai aturan pelaksana dari awik-awik, Desa Adat Ungasan juga memiliki pararem, yaitu ketentuan-ketentuan yang lebih teknis dan fleksibel dalam mengatur kehidupan masyarakat. Di antaranya, terdapat pararem pangele dan pararem penepes wicara, yang berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan aturan adat serta penyelesaian berbagai persoalan di masyarakat. Melalui awik-awik dan pararem, setiap krama, baik warga asli maupun pendatang, memiliki hak dan kewajiban yang jelas. Dalam struktur sosialnya, masyarakat Desa Adat Ungasan terbagi menjadi krama desa sebagai warga inti, krama tamiu sebagai pendatang menetap, dan tamiu sebagai pendatang sementara.
Hingga saat ini, tercatat sekitar 2.260 kepala keluarga sebagai keramat desa dan sekitar 234 kepala keluarga sebagai keramat tamiyo yang hidup berdampingan dalam tantangan adat yang harmonis. Mereka hidup dalam keteraturan, saling menghormati, dan menjaga keseimbangan antara manusia, alam, dan spiritualitas. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat menjalankan ayahan, bentuk pengabdian tulus kepada desa. Sistem ayahan ini terdiri dari berbagai bentuk seperti ayah utama, ayah ngarep, ayah balu, ayah pangele, hingga ayah taruna yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Ada yang menjaga keamanan sebagai pecalang, ada yang aktif dalam kegiatan adat, hingga perempuan-perempuan hebat dalam organisasi pakis atau paiketan krama istri. Pakis merupakan wadah organisasi perempuan di desa adat Ungasan yang memiliki peran penting dalam kegiatan sosial, keagamaan, dan adat. Melalui Pakis, perempuan turut berkontribusi aktif dalam menjaga keberlangsungan tradisi, pelaksanaan upacara, serta memperkuat solidaritas dan harmoni dalam kehidupan masyarakat adat. Ketika terjadi sengketa, bukan langsung ke pengadilan negara, melainkan diselesaikan melalui lembaga adat yaitu Kerta Desa. Disinilah hukum adat bekerja, menyelesaikan masalah dengan pendekatan kekeluargaan, keadilan, dan keseimbangan. Inilah wajah Unggasan hari ini. Sebuah desa yang tumbuh pesat oleh pariwisata, namun tetap kokoh berpegang pada akar budayanya. Sebuah tempat di mana tebing-tebing megah bertemu laut biru, dan di balik keindahannya, hidup sebuah sistem adat yang menjaga harmoni. Unggasan bukan sekedar destinasi wisata. Ia adalah cerita tentang bagaimana tradisi dan modernitas bisa berjalan bersama, menciptakan masa depan tanpa melupakan masa lalu.